Pastor Vincentius Sri Herimanto, SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita persiapkan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Kita masih dalam suasana perayaan Imlek, tapi gereja sudah mengundang kita untuk hari ini secara khusus membuka masa penuh rahmat. Masa di mana Tuhan sungguh-sungguh ingin agar umatnya mengalami belas kasih yang sangat mendalam. Belas kasih ini nanti akan membantu kita untuk merasakan apa yang seringkali didambakan, juga dirindukan oleh setiap manusia, yaitu sukacita, kesejahteraan, dan terutama keselamatan. Maka mari kita dengan hati yang penuh rasa syukur atas kesempatan memasuki masa Prapaskah ini, kita memulai masa puasa, masa pantang kita. Marilah berdoa. Kita juga mendoakan dalam intensi misa pada pagi hari ini untuk kebahagiaan abadi Agnes Chong Chun Sin yang 100 hari yang lalu dipanggil Tuhan. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini. Kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Himpunkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, 'Di mana Allah mereka?' Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya." Demikianlah sabda Tuhan. Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa.
Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman sekerja, kami menasihati kamu, supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah
bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan tegak. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Katolik, hanya 2 hari kita diundang untuk berpuasa dan pantang. Hari ini Rabu Abu dan hari Jumat Agung. Kita berpuasa supaya kita merasakan betapa tubuh kita ini seringkali menuntut banyak hal-hal yang sifatnya untuk memberi kepuasan. Kalau kita lapar, kita dipuaskan menjadi kenyang. Haus, kita akan minum. Minum yang bisa membuat kehausan kita akan terhilangkan atau lenyap. Pada masa kita diundang berpuasa, kita akan merasakan banyak hal di dalam secara fisik, hal-hal yang seringkali membuat kita tidak nyaman. Nah, pada saat itulah kita sadar ada sesuatu yang bisa membuat kita puas dalam hidup ini.
Ada sesuatu yang bisa membuat kita nyaman dalam hidup ini. Ada sesuatu yang buat kita pasti dalam hidup ini, yaitu Allah sendiri. Jadi maksud berpuasa adalah kesempatan juga bagi kita untuk mengalami bahwa kita pernah mengalami penderitaan, mengalami sakit. Tapi di balik sakit penderitaan ada sesuatu yang bisa kita raih, yaitu kemuliaan Allah. Yaitu bersatu dengan Tuhan di mana tidak akan ada lagi sesuatu yang membuat kita terancam karena Allah menjadi jaminannya. Jadi puasa adalah kesempatan untuk melihat apa saja yang menjadikan tuntutan-tuntutan hidup ini, tetapi kita gobian pergi menuju ke sesuatu yang bisa memberikan kekekalan, yaitu Tuhan sendiri. Dan berpuasa juga kesempatan untuk bisa mengalami pada saat seperti ini kita boleh mengandalkan kekuatan Allah. Apakah pantang itu? Pantang adalah sesuatu yang kita rasakan menghalangi kedekatan kita dengan Tuhan. Sekarang kalau pantang daging itu adalah suatu kenikmatan, di mana saya mestinya bisa mengalami kenikmatan kepuasan secara fisik, saya hindari itu. Tapi kalau kita tidak makan daging atau vegetarian, mau pantang apa? Nah, tidak ada sesuatu yang gitu. Jadi sekarang ini diundang juga pantang psikologis, pantang feeling, pantang emosi. Artinya coba kalau ada keinginan untuk marah, stop dulu, berhenti. Ada keinginan untuk dengan kata-kata kasar membalas mereka yang sering menyakiti, stop dulu. Pantang dulu. Pantang juga yang seringkali kita kehilangan waktu banyak. Harusnya care dengan orang tua untuk anak-anak dan anak-anak care juga dengan orang tua. Hilang karena kita disibukkan dengan gadget. Ya. Coba dihitung berapa jam kita sehari itu dihabiskan waktu kita dengan gadget. Pada saat seperti Rabu Abu dan Jumat Agung, rasakan bagaimana kalau pantang tidak menggunakan selama 1 hari. Pasti tidak nyaman secara sosial. Kita rasakan itu. Padahal gadget itu semakin kita terikat, semakin kita ketergantungan besar, semakin kita tidak puas. Dan semakin kita kehilangan waktu banyak, semakin kita terganggu kesehatannya. Nah, pada saat seperti ini kita melihat, oh ada sesuatu yang kita sedang perjuangkan untuk mengalami kerinduan hati kita masing-masing, yaitu Allah sendiri. Nanti kita akan memulai masa Prapaskah dengan Rabu Abu ini ditandai dahi kita dengan abu. Ada 2 rumusan pada saat kita ditandai dengan abu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil, ingatlah engkau ini abu dan akan kembali kepada abu. Ngeri ya, kayak mengancam kita, membuat kita nggak nyaman. Nah pada saat seperti inilah kita bilang, Tuhan takut sekali Tuhan. Saya mengalami banyak kenikmatan dalam hidup ini, banyak berkat, banyak yang saya banggakan. Tapi saya diingatkan, engkau ini abu dan akan kembali kepada abu. Itu di saat seperti itu kita diundang untuk rendah hati. Ya, segala apa yang kita peroleh pada saatnya memang tidak akan berarti lagi di hadapan Allah. Dan saya tidak akan berarti di hadapan Allah. Tetapi ada salib. Ya, salib, bentuk salib itu, inilah kekuatan kita. Karena Tuhan sudah membayar itu semua. Tuhan sudah menginginkan kita bukan hancur sebagai debu, sebagai abu. Tuhan hanya ingin percayalah pada kekuasaan, kekuatan, dan belas kasih Allah. Dan pada saat itu pula kita diyakinkan bahwa
dalam kelemahan, ketakutan kita masih ada kekuatan, yaitu salib Tuhan. Maka nanti kita harapkan pada saat kita menerima abu, kita dengan rendah hati melihat aku ini mengosongkan diri di hadapan Allah dan aku juga membanggakan salib Allah dalam hidupku. Setelah itu boleh selfie, upload di Instagram. Tapi itu akan dipuji oleh manusia. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Go beyond that. Jadi pergilah jauh ke dalam hati kita. Tidak cukup hanya Instagram dan tidak cukup hanya di Facebook. Pergilah jauh ke dalam hati kita. Tuhan memberkati masa rahmat ini. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati mari kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa. Marilah berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak ketika kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahilah berkat-Mu kepada kami yang diolesi abu ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang prapaskah, dan dengan hati yang suci, kami layak merayakan misteri Paskah Putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudari, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kita pada awal masa penuh rahmat ini. Mari mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri, gereja, dan masyarakat. Mari berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berseru kepada Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi para penguasa di dunia ini. Ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berseru kepada Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan putus asa. Ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berseru kepada Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain. Ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menjadi semakin peka terhadap kebutuhan sesama. Semoga mereka yang sakit dan menderita tetap percaya kepada Allah dan mendapatkan pertolongan dari sesama. Marilah berseru kepada Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. bagi kita sendiri. Ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, tersingkir, dan difabel. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berseru kepada Tuhan, Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk hidup lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Doakanlah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, pada awal masa Prapaskah ini, seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini Dan minum dari biar wafatmu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan pada misa ini, Chong Jun Sin, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Kita kenangkan mereka juga yang sudah mendahului kita. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada
kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita bagikan damai Kristus satu dengan lainnya. Damai Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Inilah Yesus Kristus, anak domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah berdoa. Allah, sumber segala kekuatan dan keselamatan. Semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan kepadamu dan berguna bagi keselamatan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Ada beberapa yang perlu saya ungkapkan dalam masa Prapaskah ini. Panitia Paskah nanti akan membagikan kepada ketua lingkungan yaitu celengan untuk derma, ya, celengan Prapaskah. Apa yang kita sisihkan dari pantang dan puasa itu akan kita kumpulkan dan kita bagikan sebagaimana Allah membagi hidupnya dan kita terima dalam komuni. Itu pula kita ingin agar tradisi Ekaristi sungguh kuat, berbagi, mencintai, dan juga membiarkan Allah menjadikan berkat apa yang kita bagikan untuk banyak orang. Jadi itu nanti akan kita bawa pada saat nanti upacara penyembahan salib Jumat Agung, hasil dari 40 hari puasa dan pantang itu. Ya. Dan itu sebagai suatu kesatuan dengan kurban Yesus, dengan silih Yesus, silih kita yang selama 40 hari kita satukan agar kita juga berkenan pada Allah dan mengalami kemuliaan Paskah nantinya. Juga untuk mengingatkan mulai Jumat ini selama masa Prapaskah kita akan mengadakan ibadat jalan salib jam 5:30 sore lalu dilanjutkan dengan misa kudus. Ya. Ucapan terima kasih untuk para petugas liturgi pada pagi hari ini, para suster yang membagikan komuni, prodiakon, tim multimedia kita, Miss Dinar dan petugas tata laksana, tak lupa juga lektor dan pemazmurnya, serta kur kita dengan organis dan dirigennya. Kita mari menyiapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Semoga saudara-saudari sekalian selalu dibimbing, dituntun, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini ibadat Ekaristi kita sudah selesai. syukur